Ya, sudah terlihat, Bu? Ya, terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Sholawat dan salamnya teruntuknya pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita sekarang belajar mata pelajaran PAI di kelas 5 ya semester 2, yaitu dengan tema atau pelajaran indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Setelah minggu kemarin, sebelumnya kita belajar masalah itu indahnya bulan Ramadan, kita lebih fokus yaitu pada indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Oke, sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mangga untuk berdoa dipimpin sama ketua kelas Bapak silakan Junaidi untuk memimpin doa. Halo, bagaimana Pak Guru? Ya, dipimpin doanya Junaidi yang bager. Aduh, ya makasih Pak Guru lah atas kepercayaannya. Teman-teman sekalian yang ada berada di dunia maya ini, mari sebelum belajar kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, mangga Pak Guru. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali doa, pelajaran kita ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut ya ke pelajaran. Nah, ini kita akan membahas indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nanti indikator pencapaiannya yaitu dari kompetensi dasar ya, kita bisa melaksanakan sholat tarawih, terbiasa tadarus Al-Quran, kemudian bisa menampilkan sikap tekun beribadah nanti, ya. Kemudian nanti yang terpenting adalah benar juga mempraktikkan tadarus Al-Quran. Oke, sebelum itu juga tujuan pembelajaran nanti ada 2 kegiatan yang akan kita laksanakan anak-anak. Yang pertama yaitu kita akan ada diskusi kelompok, dan yang kegiatan yang kedua yaitu kita menggunakan kegiatan match. Setidaknya setelah kegiatan ini dilaksanakan, ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran ya kita dapat gitu. Seperti halnya mendemonstrasikan dan mempraktikkan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita semangat dulu ya, yel-yelnya anak-anak. Coba saya ajak untuk tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Jangan pada ngantuk ya, semangat terus. Perhatikan pelajaran ya, fokus pada pelajaran yang disampaikan sama Pak Guru. Oke. Indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Di sini dalam mind map-nya kita akan nanti anak-anak semua akan senang melaksanakan sholat tarawih dan nantinya gemar dalam tadarus Al-Quran.
Oke, anak-anak kita lanjutkan. Karena kegiatan sekarang adalah akan diadakan diskusi, Bapak bagi kelompok dulu ya menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama satu yaitu Bapak yang pertama Aseng ya, terus Imro'atun, terus Mila, terus Muklisin. Itu kelompok pertama. Tuh, dicatat. Kelompok yang kedua yaitu Idris, Siti Maryam, Siti Komaria, Nana Maskin. Hadir semua kan ya, kelompok 2 ya. Kelompok yang ketiga, catat kelompok 2 tuh, yaitu Mufti, Rosneli, Ruyati, dan Junedi. Udah ya, Bapak bagi kelompok ya. Setelah dibagi kelompok, nanti akan dikasih soal diskusi yang berkenaan dengan tema pelajaran kita hari ini. Nanti nih kelompok 1 soalnya, kelompok 1 yang pertama soalnya apakah yang kamu ketahui, yang kamu tahu tentang sholat tarawih. Untuk kelompok 1. Pertanyaan yang kedua ya, tolong ditulis untuk kelompok 1 ya. Yang keduanya, soal yang keduanya, apa manfaat dari orang yang gemar membaca Al-Quran? Manfaatnya itu apa? Kelompok yang kedua, soalnya sebutkan jumlah rakaat sholat tarawih dari beberapa pendapat. Ya, karena sholat tarawih itu ada beberapa pendapat untuk jumlah rakaatnya. Yang kedua, untuk kelompok 2 soalnya, apakah arti dari tadarus Al-Quran? Kelompok yang ketiga, 1, apakah hikmah dari sholat tarawih? Dan pertanyaan yang kedua, soal yang kedua, mengapa kita harus bisa membaca dan memahami Al-Quran? Silakan ditulis berdasarkan kelompoknya masing-masing, berdasarkan soalnya masing-masing untuk tiap kelompok. Setelah itu, silakan diskusikan, waktunya 10 menit. Ya, waktunya 10 menit. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi untuk menjawab soal-soal yang sesuai dengan bagian kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah ya, cukup ya. Cukup ya diskusinya ya, sudah tahu jawabannya ya. Sudah tahu jawabannya. Silakan dipresentasikan diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 pengen tahu jawabannya seperti apa. Silakan Aseng. Ya, Pak. Ya, atau siapa saja lah boleh. Tarawih itu adalah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Ya, sholat sunnah. Iya. Ya bagus jawabannya. Kasih jempol 2 saja karena jempolnya ada 2, 2-nya di kaki sih. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, yang jawaban nomor 2-nya untuk kelompok 1. Tuh. Bisa dilihat soalnya nih. Kelompok 1, apa manfaat dari orang yang gemar membaca Al-Quran? Manfaatnya itu apa? Kelompok 1. Aseng. Mendapatkan pahala, Pak. Ya, mendapatkan Siapa? pahala. Terus apalagi selain mendapatkan pahala dari gemar membaca Al-Quran? Mungkin tambahannya ya untuk kelompok 1, mendapatkan pahala juga orang yang gemar membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga. Surga ingin dimasuki oleh orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya, semangat ya baca Al-Qurannya ya supaya dirindukan oleh surga. Ya. Oke, sekarang presentasi kelompok 2. Silahkan. Kelompok 2 ada Idris, ada Siti Maryam, ada Siti Komaria, ada Nana Maskin. Mangga dijawab dari hasil diskusinya. Mangga. Untuk kelompok 2 bersuara dong, harus pede. Silahkan. Saya coba nomor 2. Iya. Arti dari tadarus itu adalah
membaca Al-Quran dan memahami ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Iya, itu untuk soal nomor 2 ya, Ya, Komariah. Iya, betul. Sekarang untuk soal nomor pertamanya. Ya kan, yang lainnya dari kelompok 2, dari 4 anak ini. Jumlah sholat tarawih itu Pak, banyak pendapatnya ya. Iya, Mungkin di setiap daerah berbeda-beda ya Pak ya. Jumlahnya mungkin ada yang dari 8 rakaat, terus ada yang 11, dan ada yang 23 rakaat. Oh, oke. dengan witir ya. 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 Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjawab ya. Jawabannya sudah benar, nanti tinggal disimpulkan saja. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan soal yang pertama, apakah hikmah dari sholat tarawih? Silakan, ada Mufti, Rosneli, Ruyati, sama Junaidi. Enggak dijawab untuk diskusinya. Enggak, kita waktunya ini mepet nih, nanti ada yang pegang waktu. Susah ya jawab. Ustaz Junaidi Iya. di off. Ya, yang pertama ya, hikmah dari sholat tarawih. Dapat mensyukuri nikmat Allah, Pak. Ya, masuk, mangga. Yang soal 2-nya atau barangkali ada yang menambahkan. Karena hikmah itu biasanya lebih dari 1. Ya, ini kelompok 3 nih. Ya, ada Mufti, Rosmani, Ruyati. Melatih kedisiplinan, Pak. Ya, masuk. Hikmah ya. Gampang, nanti ada refleksi, review. Ayo, waktunya mepet. Sudah, itu saja. Yang nomor 2-nya, mengapa kita harus bisa membaca dan memahami Al-Quran? Untuk apa gitu? Mengapa kita itu harus bisa membaca dan memahami Al-Quran? Ati, jawab Ati. Ayo, kasih diskusinya. Ya sudah, barangkali belum ada jawabannya ya. Harusnya sih sudah ada. Ya, yang nomor 2 itu kita harus bisa membaca dan memahami Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan sebagai pedoman hidup orang Islam, umat Islam, supaya hidup kita dengan berpedoman pada Al-Quran akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih atas jawabannya dari tiap kelompok ya. Itu sekarang kita tepuk semangat lagi. Ya, jangan ngantuk. Baru juga berapa menit udah ngantuk. Coba semangat ya, tepuk semangat. 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 Nanti malam Jumat Kliwon harus semangat. Kita lanjut. Dari pembahasan diskusi dapat Bapak itu ya, bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah muakkadah ya, muakkadah yang dilaksanakan setelah sholat isya di malam bulan Ramadan. Ada rakaatnya, ada yang melaksanakan 8 rakaat ya, ditambah witir 3 rakaat jadi 11 ya, dan ada juga yang 20 rakaat tambah witir 3 jadi 23. Ada 2 pendapat mengenai jumlah rakaat dalam sholat tarawih itu. Pendapat pertama mengatakan jumlah rakaat 20 dan ditambah dengan 3 rakaat dengan witir maka menjadi 23. Ini dilaksanakan pertama kali oleh sahabat Umar ya. Selesai, Ustaz. Sementara selesai
Bapak waktunya sudah habis. Iya, yang 8 rakaat itu dari Siti Aisyah, diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Hikmahnya adalah meningkatkan ketakwaan dan memperoleh pahala yang besar. Ini Bu dosen sebetulnya masih ada nih untuk match-nya ini, harusnya. Ya udah enggak Pak, nanti gampang nanti ketika ke depannya barangkali di UPIN. Ada lagi sebetulnya karena kegiatannya diskusi dan match. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bu, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.